Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini kami dari tim 9, kami akan mempresentasikan laporan akhir dari tugas besar mata kuliah Sistem Informasi Teknik Informatika kelas B. Di sini tim 9 memiliki anggota. Yang pertama ada Farhan Abdillah Alfat, selanjutnya ada Irgi Ardian Marantama sebagai ketua, dan ada saya sendiri, Muhammad Fajar Laksana. Dan di sini latar belakang kami mengambil tema website tabungan ini karena mengatur keuangan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan diperlukan semua orang, dengan tujuan agar kita bisa mengelola keuangan dengan baik sesuai rencana ke depannya. Dan di sini website ini dikhususkan untuk mahasiswa jurusan teknik elektro agar bisa mempermudah mahasiswa untuk menabung. Dan ini langsung saja kita ke tujuannya. Dan di sini ada tujuan. Yang pertama, mempermudah mahasiswa dalam menabung. Lalu yang kedua, mempermudah dalam monitoring tabungan serta riwayat transaksi. Kemudian yang terakhir, mengurangi resiko kelalaian atau kesalahan dari manusia. Maksud di sini adalah mengurangi resiko kalau kita nabung dengan orang gitu. Jadi ada kesalahan perhitungan atau lupa tanggal transaksi. Ini dengan aplikasi ini semua bisa tercatat dan terorganisir dengan baik. Baik, selanjutnya, di sini kami memiliki lingkup masalah dengan perkembangan teknologi dan internet saat ini sangat mempermudah setiap orang dalam banyak hal. Tidak bisa dipungkiri bahwa aktivitas atau pekerjaan manusia yang mulai digantikan dengan alat otomatis. Hal ini dikarenakan untuk mengurangi resiko dari kecerobohan manusia. Tak terkecuali dalam bidang keuangan, guna meminimalisir kesalahan perhitungan atau tidak tercatatnya transaksi. Dan oleh karena itu, permasalahan tersebut kami membuat sebuah perangkat lunak yang berbasis website yang dapat atau bisa dipercaya untuk mengelola keuangan mahasiswa. Dan perangkat lunak yang akan dikembangkan ini bernama Webbungan. Oke, kita lanjut. Di sini kami memiliki permasalahan yang pertama ada bagaimana agar mahasiswa mudah dalam menabung, yang kedua bagaimana agar tabungan dan riwayat transaksi aman, yang ketiga bagaimana pemanfaatan teknologi guna mengurangi resiko dari kelalaian manusia. Baik, selanjutnya di sini dalam metode penelitian ini kami menggunakan metode prototype, di mana langkah pertama ada pengumpulan kebutuhan, pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, lalu kemudian membangun prototyping, dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada pelayanan kepada pelanggan. Lanjut ke evaluasi prototyping. Ya. Di sini evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan mengenai apakah prototyping ini sudah dibangun sesuai dengan keinginannya atau belum. Jika belum, maka akan dilakukan revisi atau perbaikan. Kemudian yang keempat ada proses pengkodean sistem. Jika tahap dalam prototyping ini sudah disepakati, maka akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Selanjutnya ada menguji sistem. Di sini setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, yang harus dites dulu, maka dilakukan pengujian
Pengujian bisa dilakukan dengan white box, black box, basis pad, nah, dan juga pengujian arsitektur dan lainnya. Yang keenam ada evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah sistem sudah jadi dan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika sudah sesuai, maka langkah ke-7 akan dilanjutkan atau langkah terakhir dilanjutkan, dan langkah ke-4, ke-5, dua langkah sebelumnya tidak akan diulang. Jika belum sesuai, maka langkah 4 dan 5 harus diulang kembali. Selanjutnya, yang terakhir, yang ke-7, perangkat lunak penggunaan sistem ya. Yang ke-7 ini perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan akan siap digunakan. Baik, selanjutnya indikator indikator capaian. Di sini yang pertama, mahasiswa dapat mudah menabung. Yang kedua, memberikan mahasiswa wadah untuk menabung. Yang ketiga, sistem ini dapat dipercaya sebagai penyimpanan dan pengolahan data tabungan. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat dengan mudah memonitor jumlah tabungan dan riwayat transaksi. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ilgi Ardian Marantama. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama di sini ada metode observasi. Metode observasi ini merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi selama penelitian. Data observasi berupa deskripsi yang faktual, cermat dan terperinci, 28 mengenai lapangan, kegiatan kemanusiaan, dan situasi sosial, serta di mana kegiatan-kegiatan itu terjadi. Selanjutnya yang kedua ada studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data pada studi kepustakaan dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Baik, selanjutnya next. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Tempat yang digunakan tim penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu lingkungan jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung. Adapun waktu penelitian tentang pembuatan website ini direncanakan berjalan selama 2 bulan. Kami memulainya dengan di bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2021. Selanjutnya next. Alat dan bahan penelitian. Alat dan bahan penelitian yang pertama ada perangkat keras yaitu personal komputer atau laptop. Yang keduanya ada 32 sampai 64 bit arsitektur prosesor. Selanjutnya ada 8 GB random access memory atau RAM. Yang ketiga minimal prosesor Intelnya 5 atau Ryzen 5. Selanjutnya untuk perangkat lunaknya yang pertama ada VSC yaitu Visual Studio Code, perangkat lunak penyunting source code buatan Microsoft untuk Linux, Mac OS, dan Windows. Visual Studio Code menyediakan fitur seperti penyerotan sintaksis, penyelesaian kode, kutipan kode. Selanjutnya ada Morfaktur kode, pengakuan dan Git. Selanjutnya yang kedua ada SAM sebagai alat yang digunakan untuk menjadi sebuah server yang berdiri sendiri atau localhost. Selanjutnya ada MySQL sebagai alat yang digunakan untuk membuat dan mengelola database beserta isinya. Selanjutnya ada Bootstrap sebagai alat yang digunakan untuk membuat sebuah front-end dari sebuah website. Yang terakhir ada Windows 10 adalah sistem operasi yang kami gunakan dalam penelitian ini. Oke, next. Selanjutnya ada tahap evaluasi. Pada tahap ini
Tim kami membuka lebar bagi pihak pengguna maupun pihak lain yang terkait penelitian ini untuk memberikan kritik, saran, ataupun laporan mengenai sistem informasi yang sedang kami kembangkan. Selanjutnya di sini ada rencana anggaran biaya. Yang pertama di sini yaitu item anggarannya hosting ya. Hosting ini dengan harga 56.000 per bulan. Dan yang kedua ada domain dengan harga 200.000 per bulan. Jadi ketika ditotalkan maka 256.000 per bulan. Selanjutnya yaitu next. Kita langsung ke jadwal penelitian. Nah, jadwal penelitian ini kegiatan pertama kalinya yaitu perencanaan di bulan Oktober pada minggu pertama. Selanjutnya analisa masalah di bulan Oktober minggu kedua. Desain sistemnya di bulan Oktober minggu ketiga. Dan implementasinya di bulan Oktober minggu ke-4. Selanjutnya pengujian di bulan November minggu kedua, dan pemeliharaannya di minggu ke-3 dan ke-4 di bulan November. Okay, next. Sebelumnya mau menambahkan untuk ini kan per bulan ya. Kalau ini kan kita ininya per tahun, berarti per tahun untuk hostingnya per tahun itu 672.000, dan untuk domainnya 200.000, 2.400.000. Nah, untuk totalnya 3.072.000. Nanti akan kami perbaiki untuk di laporannya. Mungkin dilanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke demo website yang akan dilakukan oleh Farhan Abdillah Alfat. Oke, baik. Izin untuk menampilkan website sebelumnya. Jadi ini adalah tampilan awal dari website yang kami kembangkan, yaitu Webungan. Di sini yang pertama ditampilkan adalah halaman login. Nah, jika user sudah mempunyai akun, maka bisa langsung untuk login. Namun jika belum, maka user harus untuk registrasi terlebih dahulu dengan mengklik link sebelah sini. Nanti akan ditampilkan beberapa data yang harus dilengkapi sebelum user dapat membuat sebuah akun. Di sini saya contohkan dengan memasukkan nama lengkap, kemudian prodi, karena tabungan ini diperuntukkan untuk mahasiswa, maka kami memasukkan sebuah data itu prodi. Kemudian username, di sini agar user dapat masuk menggunakan user ini, kemudian password. Jika sudah terisi semua, maka user dapat registrasi untuk dapat membuat sebuah akun. Nah, jika sudah, maka akan terdaftar. Nah, nantinya data itu bisa digunakan untuk login di dalam sistem Webungan.
Fat, itu yang ketujuh udah terdaftar tadi, Fat. Terdaftar ya? Udah, coba ganti ininya, registrasi ulang. Username-nya diganti. Farhan 30 tadi. Farhan 30. Farhan 30 namanya. Oke, ini sudah masuk ke dalam tampilan utama dari webungan. Di sini nanti akan tampil nama dari pemilik user dan juga pembelinya. Nah, ini ada total tabungan. Total tabungan di sini masih Rp0 karena user belum menginputkan duit atau tabungan yang bisa ditabung. Jika ingin menabung, maka user dapat mengklik link transaksi di sini, tombol transaksi. Nah, di sini nanti user bisa memasukkan jumlah tabungan yang ingin dimasukkan. Ini tanggal 8. Di sini nanti bisa untuk penarikan dan setoran. Setoran ini menabung dan penarikan adalah mengambil uang. Kemudian memasukkan, nah user bisa masukkan misalnya di sini 100.000. Klik submit di sini dan user dapat berhasil untuk menambahkan tabungan. Untuk melihat jumlah tabungan tadi, kita bisa melihat data transaksi dan juga bisa melihat dashboard. Di sini ada tanggalnya, terus jenis setorannya, jumlah yang disetorkan. Nanti semua jumlah total dari tabungan tersebut akan bisa diakumulasikan di dalam tampilan dashboard. Di sini nanti akan ada jumlah total tabungan. Jika kita misalnya ingin menambahkan tabungan kembali, misalnya kita 50.000, maka setelah berhasil ditambahkan, totalnya akan bertambah menjadi 150.000. Dan jika user ingin menarik, misalnya melakukan penarikan, di sini sejumlah 30.000 misal, maka dalam total tabungan itu akan berkurang menjadi 120.000. Datanya bisa kita lihat di dalam data transaksi di sini, sesuai dengan tanggal dan juga jumlah penarikan serta jenis penarikan atau setoran. Ya, kita juga bisa mendelete salah satu dari data transaksi ini dengan mengklik tombol ini jika kita ingin menghapus data-data tersebut. Setelah itu di tombol yang terakhir ini ada akun. Di sini berisi tentang data akun dari pemilik. Nah, setelah itu kita bisa melakukan login setelah proses transaksi itu berakhir. Ya, mungkin cukup dari saya tentang demo tampilan dari aplikasi webinar. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Mungkin sekian paparan dari tugas besar kami. Jika ada kurang atau salah kata, mohon dikoreksi dan kami minta maaf. Kami tutup. Saya mengundang teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.